Pertempuran di Jialing Pass makin memanas. Kekuatan didominasi oleh Heaven dan Shrek Seven Devil. Banyak Master of Spirit Hall yang bertumbangan. Di saat semua kekuatan kekaisaran Heaven bersemangat menyerang, namun mereka tidak menyadarinya. Di luar tembok, ekspresi dingin Dugubo berkedip dengan cahaya ganas. Avatar roh Kaisar Ular Fosfor Giok terbaring diam di tanah. Lapisan demi lapisan cahaya hijau gelap perlahan menyebar tepat ke arah para guru roh Spirit Hall. Dia sengaja menunggu situasi kacau seperti ini. Saat tidak ada yang memperhatikannya, dia punya cukup waktu untuk melepaskan racun jet fosfornya. Racun tingkat titel dulu memiliki kekuatan yang membantai kota. Makhluk tua beracun ini menyebarkan racunnya. Senyuman jahat perlahan muncul di wajah Dugubo. Ribuan spirit master di Jialing Pass mati seketika karena racun, dan bahkan mereka dengan kekuatan roh yang relatif tinggi bisa dengan jelas merasakan napas sedingin es menyebar ke seluruh tubuh mereka. Sementara di langit, pertempuran dua dewa makin tidak seimbang. Qian Rensu walaupun sudah habis-habisan mengerahkan kekuatan dewanya sampai pakaian malaikatnya sudah hilang, tapi dia makin kepayahan menghadapi Dewa Tangsan. Sigot Trident muncul di udara, 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Cahaya biru meluncur. Inilah kesatuan tubuh dan senjata. Cahaya itu langsung menabrak Qian Rensu. Ia jatuh seperti meteor dari ketinggian 10.000 km. Sungguh kekuatan benturan yang menakutkan. Buaya emas dulu melihat pakaian malaikat hilang dan memancarkan cahaya keemasan kemerahan. Sangat sulit bagi Qian Rensu untuk mengendalikan tubuhnya. Pendeta kedua ini telah menyerahkan hidupnya ke Spirit Hall. Sekarang dia menghancurkan dadanya dengan kekuatan tinjunya, membuat seluruh tubuhnya langsung mengembang. Kulitnya berubah menjadi merah darah. Dengan ledakan keras dia meledak. Untungnya Tang Ho dengan cepat memerintahkan mundur dan tidak terpengaruh oleh pemboman bunuh diri titel Dulo ini. Kabut darah besar meledak di udara dan Qian Rensu merasa dirinya ditopang oleh kekuatan besar, lalu menabrak dengan keras ke arah dinding. Meskipun Golden Crocodile dulu memberikan nyawanya untuk mendukungnya, serangan ini masih membuat lubang besar di dinding Jialing Pass. Boom! Qian Rensu menabrak dinding dengan keras. Kejatuhannya menarik perhatian kekuatan kedua belah pihak di bawah. Dan karena keadaan situasi yang belum jelas, keadaan pertempuran sudah tidak bisa diubah. Tidak perlu menyudutkan musuh. Di tengah ledakan keras, kekuatan kedua belah pihak segera menghentikan pertempuran, dan pihak Heaven Empire mundur dari Jialing Pass. Qian Rensu bagaimanapun juga adalah dewa. Pada saat seperti ini sambil berdiri dia berteriak, "Mundur!" Hanya 4 pendeta sekarang yang tersisa dari 6 Grand Priest, dan 2 pendeta lainnya telah terbunuh sebelumnya. Para pendeta dengan cepat berkumpul dan berlari ke Jialing Pass bersama Qian Rensu. Suara mundur juga dengan cepat menyebar ke seluruh Jialing Pass. Di langit, Tangsan kemudian turun mengandalkan mata setan ungu tingkat dewa. Dia melihat Qian Rensu kabur melarikan diri dengan para pendeta Spirit Hall dengan membentuk kabut darah. Tangsan tidak mengejarnya. "Qian Rensu, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama." Pasukan Heaven dengan jelas melihat Qian Rensu jatuh seperti meteor yang menyala menabrak puncak Jialing Pass. Sementara Tangsan terbang ke bawah. Ini saja sudah cukup untuk memberitahu mereka hasil dari pertempuran para dewa ini. Tangsan menarik seluruh racun Dugubo di medan perang, lalu memberi ultimatum kepada seluruh tentara Spirit Hall. Bagi yang menyerahkan diri akan dibebaskan, bagi yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Maka hari ini hampir semua tentara Spirit Hall menyerahkan diri dan dibebaskan. Kini Jialing Pass dalam kekuasaan penuh Heaven Empire. Kini Tangsan segera mengejar dan melacak ke arah Qian Rensu, melarikan diri dengan dibimbing oleh mata dewanya. Tangsan melihat tentara Spirit Hall yang melarikan diri dari Jialing Pass. Ini adalah tentara yang kabur dari Jialing Pass pada saat pertama, tetapi masih belum berjalan jauh. Prajurit yang melarikan diri ini berjumlah kurang dari 10.000 orang. Namun Tangsan kehilangan jejak Qian Rensu. Tangsan kembali ke benteng Jialing Pass. Setelah kemenangan hari ini, Spirit Hall telah kehilangan kekuatan dasar mereka. Kisah perang akan menjadi jauh lebih sederhana. Pasukan Heaven telah sepenuhnya mengambil kendali atas benteng Jialing Pass. Tangsan langsung masuk tenda utama komandan. Xu Beng bereaksi paling cepat. Dia berlutut memberi hormat. "Kami menyapa tutor kekaisaran."
Tang San tersenyum lalu berkata, "Kamu tidak perlu melakukannya. Bagaimana saya bisa menerima penghormatan Anda seperti ini?" Su Beng berkata dengan tegas, "Guru, kamu harus menerima hormatku. Bukan untuk saya sendiri, tetapi untuk 1 juta tentara kerajaan Heaven Do Empire." Su Beng bangkit menatap Tang San yang berdiri di depannya, yang wajahnya lembut tanpa seberkas energi yang melonjak. Air mata berlinang di matanya. Tang San tersenyum dan berkata, "Kemenangan hari ini bukan hanya karena usaha saya sendiri. Orang-orang kami di sini semuanya memainkan peran penting dalam pertarungan. Terutama monster tua itu. Racun kaisar ular fosfor gioknya membuatku terkejut." Dukubo berkata dengan marah, "Monster kecil, kamu bisa menggodaku karena kamu sekarang adalah dewa. Tapi aku masih bisa mencambukmu." Tang San tertawa riang. "Yang mulia, saya sudah mengejar Qian Rensu, tapi saya terlambat dan tidak dapat menemukan jejaknya dimanapun. Yang mulia, apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya?" kata Tang San. "Guru, kami telah menguasai benteng Jialing Pass. Kita dapat mengatakan bahwa pintu masuk Spirit Hall telah terbuka sekarang. Tetapi wilayah Spirit Hall sangat luas. Saya akan bangun kekuatan di sini. Kemudian saya akan mengirim pasukan tentara terbaik ke kerajaan Bintang Lo dan mendukung mereka menaklukkan kota-kota wilayah Spirit Hall. Kita akan membasmi seluruh wilayah Spirit Hall hingga tidak menyisakan apapun yang mereka bangun lagi," kata Su Beng. "Yang mulia, tahukah Anda bahwa teman saya Dai Mubai adalah pangeran dari Kekaisaran Starlo?" Su Beng sedikit tercengang. Memandang Dai Mubai, sebaiknya yang mulia mengirimkan pasukan elit sekte Tang, Paman Tang Xiu, Dai Mubai, Zuzu King, dan Ma Hongjung ke sana. "Baik, kami akan berangkat besok. Kita harus bergegas. Kita bisa menghancurkan seluruh Spirit Hall segera," kata Tang Xiu. Keesokan paginya Tang Xiu membawa Dai Mubai, Zuzu King, Ma Hongjung, dan sekelompok guru roh tertinggi dan segudang tentara sekte Tang untuk pergi. Namun baru 3 hari sesuatu terjadi. "Lapor yang mulia, Su Beng, Tang San, Master Qilong, dan Grandmaster sedang mendiskusikan rencana tersebut di aula pertemuan. Ketika seseorang utusan tiba-tiba menyerbu masuk dan berlutut. Su Beng mengerutkan kening. "Apa yang membuatmu panik?" "Ada 2 sosok melompat dari tentara Spirit Hall. Mereka tidak terbang langsung ke Jialing Pass, tetapi ke langit. Warna langit telah berubah karena mereka. Separuh berwarna emas kemerahan dan separuh lagi berwarna ungu. Fenomena ini tampak aneh di langit Jialing Pass. Tiba-tiba suara dingin muncul. 'Tang San, keluarlah dan mati.' 这也是你建功立结束了，唐三。13